Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 6. Ini adalah pertemuan kedua di bab 6, yaitu materinya tentang bagian B, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Baik, seperti biasa, pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, peraturan yang mengatur bela negara, perundang-undangan yang mengatur bela negara, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama terdapat di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selain dari pasal 27 ayat 3, yang kedua ada di dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya, pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, berdasarkan pasal 30 ayat 2, yang merupakan kekuatan utama itu siapa? Yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, jadi ada kekuatan utama dan ada kekuatan pendukung. Nah, yang selanjutnya dalam pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang selanjutnya dalam pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, yang terakhir yaitu dalam pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Yang kedua adalah ketetapan MPR, di mana isi dari ketetapan MPR yang pertama adalah ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, bahwasanya TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Nah, peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah TNI. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Yang ketiga, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Nah, yang selanjutnya, TAP MPR RI nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama, peran TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, peran TNI itu, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang kedua, dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Nah, yang ketiga adalah undang-undang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terus juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lalu yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.